Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada sebuah video dari Ustadz Das'ad Latif. Entah ini video kapan, sepertinya video yang agak lama. Di video itu beliau menjelaskan tentang talak 1, talak 2, dan talak 3. Dalam pengamatan saya di video itu ada keganjalan terkait dengan penjelasan beliau tentang talak 1, 2, dan 3 itu. Sebelum dilanjut, kita simak dulu videonya. Marah bagaimanapun kamu, kesel bagaimanapun, jangan maka talak. Begitu kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 1. Artinya masih bisa kurujuk. Tanpa nikah boleh. Tapi begitu kau bilang saya talak kamu, 5 menit marah kau bilang lagi ku talak kau, jatuh talak 2. Tidak boleh kau campur suami istri tanpa harus nikah ulang. Nikah ulang dulu baru boleh campur. Begitu kau bilang saya talak kamu, keluar kau dari rumah, kau banting pintumu, saya talak kau. Lalu naik ke mobilmu, kau banting, ku talak kau, jatuh talak 3. Artinya apa? Harus pisah dulu, menikah dengan laki-laki lain, istri kita, ternyata dia pisah lagi, tunggu 3 kali haid, namanya masa iddah, sudah itu baru kau bisa campur, nikah lagi, baru boleh campur. Hati-hati. Di video itu Ustadz Das'ad Latif mengatakan bahwa jika talak 1 itu bisa langsung rujuk, jika talak 2 itu untuk rujuk harus nikah dulu baru bisa berhubungan. Kejanggalannya di sana bagi saya pertama tidak ada perincian terkait penjelasan talak dari Ustadz Das'ad Latif. Kemudian terkait dengan rujuk dari talak 1 dan talak 2 itu, khususnya di talak 2, beliau mengatakan jika talak 2 itu tidak bisa langsung rujuk, harus nikah lagi. Dan kejanggalan saya di situ. Pertama, saya tidak mengatakan bahwa penjelasan beliau itu salah. Cuma dari beberapa literatur yang saya baca, saya tidak menjumpai penjelasan seperti yang dijelaskan oleh beliau. Entah apakah penjelasan beliau ini dari mazhab yang lain, saya kurang tahu. Tetapi kalau di mazhab Syafi'i khususnya, penjelasannya tidak seperti itu. Kalau di talak 1, itu memang benar, bisa langsung rujuk. Tetapi ada perinciannya. Ketika talak 2, itu sama dengan talak 1. Itu bisa langsung rujuk juga. Sedangkan menurut beliau tidak bisa langsung rujuk kalau talak 2, harus nikah ulang. Nah, di kitab fikih, di kitab-kitab fikih setahu saya, khususnya di mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Misalkan di kitab saya, ini di kitab Fathul Qorib. Kitab ini adalah kitab yang dikaji di seluruh pesantren-pesantren Indonesia. Saya bacakan di sini di kitab saya di halaman 48. Saya bacakan, wa idza talaqah imra'atahu wahidatan awis nataini falahu muraja'atuha ma lam tanqati iddatuha. Jika seorang suami mentalak istrinya talak 1 atau talak 2, maka suaminya boleh merujuk istrinya selama iddahnya belum habis, belum selesai. Nah, ini yang tidak dijelaskan oleh beliau. Kata beliau itu kalau talak 1 langsung rujuk, padahal tidak seperti itu. Yang boleh langsung rujuk itu, yang boleh langsung kembali pada istrinya apabila iddahnya belum selesai. Tetapi kalau iddahnya selesai, maka harus nikah ulang. Ini terusannya. Fa in qadat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid
Jika iddahnya itu habis, selesai, maka kalau mau rujuk harus dengan nikah lagi atau dengan akad yang baru. Itu berlaku bagi talak 1 dan talak 2. Di penjelasan itu beliau membedakan antara talak 1 dengan talak 2. Padahal talak 1 dan talak 2 itu peraturannya sama. Jika terjadi talak 1 atau talak 2, suami masih bisa kembali pada istrinya tanpa akad yang baru jika masih dalam iddah. Kalau sudah iddahnya selesai, sudah di luar iddah, baik talak 1 ataupun talak 2, itu harus nikah ulang kalau mau rujuk. Begitu penjelasan yang saya ketahui. Dan untuk talak 3 itu sudah sama dengan apa yang saya baca. Jadi permasalahannya di situ. Sekali lagi saya jelaskan bahwa saya tidak dalam konteks menyalahkan, tetapi itu keluar dari mazhab Syafi'i, keluar dari apa yang saya baca dalam literatur fikih Syafi'i khususnya. Barangkali beliau menyampaikan mazhab yang lain, ya silahkan, tetapi saya sendiri tidak menemukan. Kalau teman-teman mungkin menemukan dalam mazhab lain, misalkan talak 1 dan talak 2 itu dibedakan termasuk perinciannya, ya silahkan. Tetapi saya sendiri tidak mengambil pendapat yang seperti itu. Begitu ya. Semoga dipahami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.